Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan sebuah final project yang telah kami rancang, telah kami buat yang berjudul Transaksi Warung Mato Coffee atau Mato Coffee. Anggota tim proyek dari kami yang pertama saya sendiri Lukman Hakim 18112023 sebagai product owner, terus teman saya Muhammad Yusuf Widianto 18112002 sebagai scrum master, terus Cahya Revanto 182008 sebagai development team, terus selanjutnya Nur Alam Latif 18112007 sebagai development team, terus yang terakhir Bima Rizky Fadilillah 18111998 sebagai development team. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama deskripsi sistem informasi. Sistem yang kami buat, kami beri nama yaitu Mato Coffee, di mana sistem yang kami rancang untuk sistem pembayaran di salah satu yaitu warung kopi. Sistem ini menggunakan sistem barcode yang diletakkan di setiap meja untuk menjadi identitas di mana pembeli duduk. Ketika pembeli user hendak memesan sebuah makanan atau minuman, maka pembeli cukup melakukan scan barcode tersebut dengan aplikasi yang telah kami buat, yaitu Mato Coffee. Jika pembeli telah men-scan barcode tersebut, maka selanjutnya di dalam aplikasi akan menampilkan berbagai menu makanan ataupun minuman yang tersedia dengan informasi bahan baku yang lengkap. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur pembayaran non-tunai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Anak saya kurang ya? Ada yang loro deskripsi nih. Badannya ya? Ada satu lagi cepet. Iya. Oh iya benar. Ini langsung aku. Apa baleni suka awal Lukman? Baleni suka kowe wae ra manggo diedit. Ya wes. Yo, gas. Deskripsi sistem 3, 2, 1, close the door. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem informasi. Sistem yang kami buat, kami beri nama yaitu Mato Coffee, di mana sistem yang kami rancang untuk sistem pembayaran di salah satu warung kopi. Sistem ini menggunakan sistem barcode yang diletakkan di setiap meja untuk menjadi identitas di mana pembeli duduk. Ketika pembeli atau user hendak memesan sebuah makanan atau minuman, maka pembeli cukup lakukan scan barcode tersebut dengan aplikasi yang telah kami buat, yaitu Mato Coffee. Jika pembeli telah men-scan barcode tersebut, maka selanjutnya di dalam aplikasi akan menampilkan berbagai menu makanan ataupun minuman yang tersedia dengan informasi bahan baku yang lengkap. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur pembayaran non-tunai. Latar belakang aplikasi ini dibuat karena adanya keluhan dari beberapa pembeli. Dari lamanya mengantri untuk pemesanan, kesalahan dalam pengantaran makanan, dan penyakit bawahan yang kambuh karena tidak mendapatkan informasi secara jelas tentang bahan baku makanan yang dimakannya. Dengan keluhan data dari pembeli, maka pihak owner perusahaan coffee tersebut ingin membuat sistem baru yang lebih simpel dan ringkas dalam pelayanan konsumennya dengan tujuan agar bisa dinikmati dengan nyaman dan mudah oleh pembeli. Aplikasi ini dirancang dengan basis mobile application karena untuk memudahkan pembeli bertransaksi dengan cepat dan simpel dengan hanya menggunakan smartphone-nya dan tentunya tanpa harus mengantri dan memesan menu sekaligus ketika melakukan pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Untuk metodologi pengembangannya, proyek analisa dan desain sistem informasi ini kami menggunakan metodologi Scrum karena metode ini
sangatlah fleksibel dalam melakukan penambahan fitur atau perawatan softwarenya. Dengan metode ini, bisa dengan cepat menyesuaikan dengan software yang telah tersedia. Selanjutnya, untuk pembahasan ini terfokus pada yang pertama pembeli atau user, terkhusus pada mahasiswa atau masyarakat umum. Selanjutnya yaitu pemilik atau owner, yaitu perusahaan Mata Coffee. Untuk jadwal proyek di sini terbagi menjadi 4 planning, di mana planning pertama, sebagai seorang pembeli saya ingin memesan menu makanan tanpa ribet harus mengantri ke antrian kasir. Yang dimulai pengerjaannya mulai tanggal 20 bulan 5 2020 sampai dengan tanggal 24 bulan 5 2020. Untuk durasi pengerjaannya yaitu 4 hari. Selanjutnya, sebagai seorang pembeli, saya ingin melakukan pembayaran non-tunai agar tidak usah mengantri di kasir. Untuk mulai pengerjaannya dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 bulan 5 2020 dengan durasi 2 hari. Selanjutnya, sebagai seorang pembeli, saya ingin mendapatkan informasi penuh tentang bahan baku yang ada di dalam makanan. Untuk proses pengerjaannya mulai dari tanggal 26 bulan 5 2020 sampai dengan 27 bulan 5 2020. Untuk durasi pengerjaannya 1 hari. Sebagai seorang pembeli ingin mendapatkan struk online, menu dan biaya. Untuk proses pengerjaannya mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 bulan 5 2020. Selanjutnya Spring Planning 2. Sebagai seorang kasir saya ingin mendapatkan data pemesanan dengan mudah supaya tidak salah dalam memberikan menu ke pembeli yang sudah membayar. Proses pengerjaannya mulai dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 1 bulan 6 2020 dengan masa pengerjaan 1 hari. Sebagai seorang kasir, saya ingin mendapatkan laporan penjualan dan pengeluaran dalam rentang waktu tertentu supaya dapat mengetahui berapa keuntungan yang didapat. Proses pengerjaannya mulai dari tanggal 2 bulan 6 2020 sampai dengan tanggal 3 bulan 6 2020. Untuk selanjutnya Spring Planning 3. Sebagai seorang pemilik, saya ingin menambahkan fitur promosi yang saling menguntungkan bagi kafe dan pembeli. Proses pengerjaannya mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 bulan 6 2020 dengan durasi 1 hari. Selanjutnya, sebagai seorang pemilik, saya ingin mengkoordinasi antara kasir dan kitchen dengan sistematis sehingga minimalisir adanya kesalahan. Dikerjakan mulai tanggal 6 bulan 6 2020 sampai dengan tanggal 6 bulan 6 2020. Untuk selanjutnya Spring Planning 4. Sebagai seorang kitchen, saya ingin semua pesanan yang telah terpesan tersambung dengan monitor khusus list makanan. Mulai pengerjaannya tanggal 7 bulan 6 2020 sampai dengan tanggal 8 bulan 6 2020. Selanjutnya, sebagai seorang kitchen, saya ingin dengan mudah mengupdate makanan yang telah habis agar dapat bisa dipesan oleh pembeli. Waktu pengerjaannya mulai dari tanggal 8 bulan 6 2020 sampai dengan tanggal 9 bulan 6 2020. Durasi pengerjaannya 1 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan membahas tentang analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan sistem di bidang teknologi. Untuk sistem kami memiliki spesifikasi dari segi hardware, server, aplikasi Mata Coffee,
sebagai berikut. Yang pertama itu prosesor Intel Core i5, memori 8 GB, DDR4, hard disk 1 tera, serial ATA, mouse, monitor, keyboard, dan network. Untuk spesifikasi minimum dari Brainware, yaitu OS Android KitKat atau ke atas dengan RAM 1 GB, memori internal 16 GB, dan kamera 12 megapiksel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada juga yaitu analisis kelayakan ekonomi. Dalam menganalisa kelayakan ekonomi dari sistem Ematokofi untuk mempertimbangkan melakukan investasi ke proyek ini atau tidak, maka akan menggunakan kalkulasi aritmatika dengan rumus biaya manfaat. Dengan menggunakan biaya manfaat semua biaya dalam pembuatan proyek ini akan dihitung semua mencakup total biaya pengembangan sistem, total manfaat, selisih biaya dan manfaat, payback period, ROI, dan NPV. Semua biaya yang ada dalam perancangan akan diakumulasikan ke dalam komponen biaya, sedangkan total manfaat akan diakumulasikan berdasarkan tarif atau harga. Dengan ini akan memberikan rincian agar sistem yang dibangun akan bermanfaat bagi perusahaan yang hendak berinvestasi. Pada analisis kelayakan hukum, sistem kami Ematokofi sudah bisa dinilai layak menurut hukum. Karena software aplikasi yang kami rancang dan buat merupakan software aplikasi yang baru. Selain itu, pada saat ini, aplikasi yang kami buat juga dikembangkan menggunakan software berlisensi yang legal. Dan tentunya ke depannya, aplikasi yang kami buat akan diberi lisensi penuh secara hukum untuk menghindari pembajakan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan software yang mendukung pembuatan aplikasi ini antara lain open source yaitu Android Studio dan lisensinya yaitu Windows. Ya, selanjutnya adalah analisis biaya manfaat. Yang pertama itu biaya pengembangan sistem di tahun ke-0. Untuk biaya pengadaan kita membutuhkan biaya 12 juta. Terus di biaya persiapan operasi di tahun ke-0 kita membutuhkan biaya 2 juta. Terus untuk biaya proyek antara lain biaya konsultan, analisis sistem, desain pengembangan sistem, penerapan sistem, biaya penyusutan kita membutuhkan biaya masing-masing. Untuk biaya konsultan 2.500.000, analisa sistem 1 juta, desain 1.900.000, pengembangan sistem 1 juta, penerapan sistem 700. Total biaya proyek pada tahun ke-0 itu adalah 7.100.000. Terus pada total biaya pengembangan sistem kita membutuhkan 21.100.000. Terus untuk biaya operasional dan manfaat, operasional pada tahun ke-0 belum membutuhkan biaya karena kita berfokus pada pembuatan atau pengembangan sistemnya. Begitu juga di perawatannya. Terus pada tahun ke-1 untuk biaya pengembangan sistem 0 dan biaya proyek 0 karena kita di tahun ke-1 fokus pada operasional dan perawatan. Sehingga di tahun ke-1 itu untuk biaya operasional kita membutuhkan biaya 250.000 dan perawatan 300. Sehingga total biaya operasional dan perawatan pada tahun ke-1 itu 550.000. Terus pada tahun kedua sama untuk biaya pengembangan sistem, pengadaan, persiapan operasi dan biaya proyek kita belum membutuhkan dana lagi karena sistemnya sudah jadi, sehingga kita mengalokasikan dana ke operasional dan perawatannya. Sehingga pada tahun kedua untuk biaya operasional kita membutuhkan biaya 290.000 dan perawatan sebesar 350.000, sehingga total biaya operasional dan perawatan sebanyak 640.000. Dan di tahun ketiga untuk biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek juga kita belum membutuhkan biaya, kecuali di biaya penyusutan kita membutuhkan biaya sebanyak 30.000, sehingga total biaya pengembangan sistem di tahun ketiga itu 30.000. Selanjutnya pada biaya operasional manfaat di tahun ketiga, untuk operasional kita membutuhkan biaya 300
ribu, dan untuk perawatan mengeluarkan biaya 400 ribu. Total biaya operasional dan perawatan pada tahun ketiga itu 700 ribu. Jadi pada total biaya pada tahun ke-0 itu 21 juta 100 ribu, pada tahun ke-1 itu 550 ribu, pada tahun kedua itu 640 ribu, dan pada tahun ketiga 700 ribu. Selanjutnya untuk manfaat berwujud peningkatan penjualan pada tahun ke-0 itu masih 0 karena kita masih mengembangkan sistemnya. Terus pada tahun pertama total manfaatnya itu 9.700.000, di mana 4.900.000 itu untuk peningkatan penjualan, terus 2.900.000 itu untuk peningkatan pelayanan, dan 1.900.000 itu untuk peningkatan keefektifan. Terus pada tahun kedua itu kita mendapatkan 10.540.000, di mana 5.500.000 itu untuk peningkatan penjualan, 3.300.000 itu untuk peningkatan pelayanan, dan 1.540.000 untuk peningkatan keefektifan. Pada tahun ketiga kita ada total manfaat 13.350.000, di mana 6.500.000 untuk peningkatan penjualan, 4.900.000 untuk peningkatan pelayanan, dan 1.950.000 untuk peningkatan keefektifan. Yang selanjutnya itu proses. Total biaya semuanya 21.100.000 pada tahun ke-0, pada tahun ke-1 total biaya proses 550.000, pada tahun kedua 640.000, pada tahun ketiga 700.000. Untuk total manfaatnya tahun pertama 0, tahun 1 9.700.000, tahun kedua 10.540.000, tahun ketiga 13.350.000. Untuk proses selisih biaya dan manfaat itu ketika dijumlahkan itu pada tahun pertama itu mendapatkan 9.150.000, pada tahun kedua itu mendapatkan 9.800.000, pada tahun ketiga 12.650.000. Terus untuk payback period untuk nilai investasinya 21.100.000 dikurangi dengan proses tahun pertama 9.150.000 sehingga sisa investasi tahun kedua 11.950.000, terus dikurangi lagi untuk proses tahun kedua 900 dikurangi lagi proses tahun kedua 9.800.000 sehingga sisa investasi tahun ketiga 2.150.000. Sisa 2.150.000 dibagi dengan 12.650.000 dikali dengan 1 tahun. Sisanya 0,17 tahun atau 62 hari. Sisa investasi terhenti di tahun ketiga dikarenakan tertutup oleh proses ketiga. Dengan demikian investasi akan ada pada tahun ketiga atau tepatnya 2 tahun 62 hari. Diambil dari perhitungan sisa investasi di tahun ketiga dibagi dengan selisih biaya dan manfaat di tahun ketiga dan dikali dengan 365 hari. Dengan demikian, Emad Coffee telah mendapatkan keuntungan mulai dari 2 tahun 62 hari. Untuk menarik kesimpulan, sistem Emad Coffee ini layak untuk berinvestasi karena nilai maksimum payback period adalah 3 tahun, maka investasi masih dapat diterima. Selanjutnya untuk perhitungan ROI, untuk manfaat tahun ke-1 itu 9.700.000, manfaat tahun kedua 10.540.000, dan tahun ketiga 13.350.000. Ketiga tahun tersebut dijumlahkan sehingga mendapatkan 33.590.000. Terus untuk biaya tahun ke-0 itu 21.100.000, untuk biaya tahun ke-1 550, dan untuk biaya tahun kedua 640, sekaligus biaya tahun ketiga 700. Untuk dijumlahkan itu mendapatkan 22.990.000. Untuk perhitungan ROI sama dengan 8.610 dibagi 22.990.000 hasil penjumlahan dari biaya tahun dari 0 ke 3 dikali 100%. Sehingga mendapatkan hasil 37,46%. Dari perhitungan ROI dapat disimpulkan bahwa proyek Emad Coffee ini akan memberi keuntungan sebesar 37,46% dari biaya investasi karena proyek investasi yang mempunyai ROI lebih besar dari 0 dapat diterima. Terus untuk perhitungan NPV, tingkat bunga diskonto sama dengan 10%. NPV sama dengan minus 21.100.000
ribu ditambah dengan 9.150.000 dibagi 1,1 ditambah 9.500.000 dibagi 1,21 ditambah 12.650.000 dibagi 1,33 sehingga NVP dikalkulasikan NVP mendapatkan biaya sebanyak 6.328.633.637. Menurut perhitungan NPV proyek pembuatan sistem hemat COVID dapat dilaksanakan karena nilai NPV memenuhi syarat di mana nilai NPV lebih dari 0. Dan jika proyek dilaksanakan maka jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pembuat menurut perhitungan NPV di atas sebesar 6.328.633,57. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk analisis kelayakan operasional, secara operasional aplikasi ini dapat diakses beberapa bagian yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, hingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan penggunaan waktu secara efisien. Dan sistem ini dirancang seperti layaknya sistem online shop agar dapat mempermudah penggunaan dalam menggunakannya. Sehingga sistem informasi ini layak dari sisi operasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisa kelayakan jadwal. Sistem yang kami rancang dikembangkan dalam waktu selama 22,5 hari yang terdiri dari sprint 1 yaitu 10,5 hari, yang kedua sprint 2 4,5 hari, yang ketiga ada sprint 3 3,5 hari, sprint keempat 4 hari, maka totalnya adalah 22,5 hari. Semua fase dilalui secara bertahap dan setiap tahap membutuhkan waktu yang wajar, maka sistem ini layak secara jadwal. Oke, selanjutnya identifikasi masalah dan workflow. Identifikasi masalah. Yang pertama sasaran dan batasan. Untuk sasaran, peningkatan kerja, peningkatan karyawan, peningkatan kualitas informasi, peningkatan penjualan, mempermudah melakukan pembayaran. Untuk batasan, sistem hanya diperlukan bagi karyawan dan pelanggan Matokofi. Sistem bagi departemen untuk keamanan. Dan pelanggan harus melakukan verifikasi untuk melakukan pembayaran. Untuk masalah dalam sistem informasi, apakah sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja? Terus, apakah sistem informasi bisa meningkatkan penjualan? Dan apakah sistem informasi bisa meningkatkan pelayanan? Selanjutnya adalah penyebab masalah. Pertama masalah, pemesanan dan pembayaran. Penyebabnya, banyaknya antrian di saat hendak memesan sekaligus melakukan pembayaran. Masalah kedua, pelayanan. Penyebab masalahnya, pembeli menginginkan suatu sistem baru yang bisa lebih sistematis dan secara online dalam melakukan transaksi dan melakukan pemilihan menu. Masalah ketiga, informasi. Penyebabnya, pembeli mengingatkan informasi yang lebih terperinci dalam bahan baku di suatu makanan tersebut. Selanjutnya, titik keputusan. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ucup. 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 Yang lain aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya titik keputusan. Penyebab masalah pemesanan dan pembayaran. Titik keputusan yang mengaitkan terjadinya sebab masalah ini adalah 1.
Sistem dalam pemesanan masih manual dengan melihat terlebih dahulu menu dan dicatat oleh kasir. Lalu kedua, dalam melakukan pembayaran juga masih manual, yang dihitung terlebih dahulu oleh kasir setelah memilih menu makanannya, dan selanjutnya didata oleh kasir untuk menentukan jumlah pembayaran. Sebab dan masalah pelayanan. Titik keputusan yang mengakibatkan terjadinya sebab masalah ini adalah, pertama, sistem masih manual, sehingga dalam melakukan transaksi kurang begitu nyaman. Kedua, pembeli pun harus repot membawa uang cash ketika hendak memilih menu, namun belum sempat menghitung harganya terlebih dahulu karena antrian yang banyak. Oleh karena itu, pembeli harus membawa uang yang lebih. Selanjutnya, titik keputusan. Penyebab masalah informasi. Titik keputusan yang mengakibatkan terjadinya masalah tersebut adalah, pertama, pada sistem lama, kandungan informasi bahan baku sangat minim. Karena itu, banyak pelanggan yang tidak menghiraukan pantangan makanan yang harus dimakan. Personal kunci, pelayanan, informasi, pemesanan, dan pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya workflow. Aktivitas yang pertama itu pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan datang ke kedai, terus pada departemen admin kasir menerima data pesanan pelanggan. Terus pada departemen kitchen itu menerima data pesanan. Terus selanjutnya pada departemen kasir itu menyerahkan bukti pembelian. Selanjutnya pada departemen kitchen membuat pesanan. Terus selanjutnya pada departemen kasir menerima pembayaran. Terus dilanjutkan ke pelanggan lagi untuk menerima bukti pembelian dan melakukan pembayaran. Ketika sudah menerima bukti pembelian dan melakukan pembayaran, terus dilakukan oleh departemen pengantar, yaitu menerima data pesanan dan yang mengantarkan pesanan ke konsumen, dan yang terakhir pelanggan menerima pesanan. Terus untuk aktivitas pengantaran, pelanggan memesan barang di kedai. Terus pada departemen kitchen membuat pesanan, terus pada departemen pengantar menerima data pesanan pelanggan, terus pada departemen pengantar juga mengantarkan pesanan pelanggan, terus pada departemen pelanggan menerima pesanan. Untuk selanjutnya dijelaskan teman saya lagi. Halo? Baik, selanjutnya yaitu analisis kelemahan sistem. Ya, di sini ada performance. Yang pertama, faktornya performance, departemennya admin, kasir, dan pemesanan. Tugasnya yaitu mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan transaksi dan pemasaran. Masalahnya, selama ini ketika pembeli ingin memesan menu makanan atau minuman di kebanyakan kafe, pembeli harus datang terlebih dahulu ke kasir untuk mendata menu dan melakukan pembayaran di kasir tersebut. Namun ada kalanya harus mengantri dan membuang waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan lainnya. Solusi atau peluang dibuatkan sistem dengan fitur scan barcode untuk pemesanan secara online, sehingga pembeli tinggal duduk dan melakukan transaksi di tempatnya dengan mudah dan simpel tanpa harus mengantri. Untuk selanjutnya informasi. Faktor informasi, departemen admin dan kitchen tugas mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan cek stok, makanan, dan list bahan menu. Masalah, selama ini pembeli kurang paham tentang kandungan bahan makanan yang ada di dalam menu makanan. Solusi atau peluang, dibuat sistem dengan fitur full informasi di setiap menunya, sehingga pembeli yang hendak membeli menu
dapat melihat komposisi bahan baku yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya ekonomi. Faktornya ekonomi, departemennya admin kasir dan pemasaran. Tugas mengerjakan aktivitas yang diberikan dengan berkaitan dengan transaksi dan pemasaran. Masalahnya, dalam sistem lama, pemasaran hanya dilakukan dengan memasang poster-poster diskon dan ditempelkan atau dibagikan ke pengguna jalan. Solusi dalam sistem baru dibuatkan fitur share ke media sosial untuk mendapatkan potongan harga yang sekaligus bisa dijadikan sebagai media promosi gratis dan menarik banyak pembeli baru yang penasaran dan untuk mengunjungi kafe tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah kontrol. Faktor yaitu kontrol departemennya, yaitu ada admin kasir dan pemasaran. Tugasnya yaitu mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan transaksi dan pemesanan. Dan masalahnya adalah pada sistem lama, semua laporan yang berkaitan dengan penghitungan hasil penjualan masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terjadi selisih perhitungan yang menyebabkan pengeluaran. Dan solusinya yang kami buat adalah dibuatlah sistem baru yang terkomputasi, dirancang secara otomatis untuk menghitung segala transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan yang outputnya berupa laporan harian dan bulanan, sehingga seluruh biaya dapat dilacak dan dikontrol. Ada juga yaitu efisiensi. Faktornya yaitu efisiensi departemennya admin, kasir, dan pemasaran. Tugasnya mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan transaksi dan pemasaran. Masalahnya yaitu pada sistem lama masih menggunakan cara manual tulis tangan, baik dalam pemesanan maupun dalam pencetakan hasil pembayaran, sehingga memerlukan kertas tambahan yang tidak efisien dan memerlukan biaya tambahan untuk hal tersebut. Dan solusi yang kami buat yaitu dalam sistem yang baru, semuanya transaksi dapat dilakukan secara online, baik dalam pemesanan, menu, maupun pembayaran, sehingga meminimalisasi biaya tambahan dalam penggunaan kertas. Dan juga yang terakhir adalah service. Departemennya adalah admin kasir dan pemasaran. Tugasnya yaitu mengerjakan aktivitas yang berkaitan dengan transaksi dan pemasaran. Masalahnya, menyampaikan kritik, saran, dan feedback dari pembeli harus datang langsung, atau menulis pesan di kertas yang dimasukkan dalam kotak saran. Itu sistem yang lama. Dan solusi atau peluang pada sistem ini yang baru akan dibuat fitur penyampaian masalah dalam sistem yang baru. Setelah melakukan pembayaran, selain itu juga diberikan sistem rating pada tiap pemesanan, sehingga mata kopi bisa mengetahui penilaian pembeli dari kafe tersebut. Selanjutnya teman saya. Untuk analisis kebutuhan sistem, yang pertama, sistem harus dapat melakukan transaksi jual beli secara online. Admin jual beli. Sistem dapat menampilkan daftar produk makanan maupun minuman beserta harga dari produk. Sistem dapat menampilkan stok bahan makanan maupun minuman yang masih tersedia. Sistem dapat menampilkan total produk yang dipesan. Sistem dapat menampilkan nota virtual, bukti transaksi kepada pelanggan. Sistem dapat mencatat semua transaksi jual beli. Yang kedua, sistem dapat menampilkan waktu estimasi penyajian makanan dan minuman dan memberikan notifikasi otomatis bila makanan dan minuman telah siap. Pelanggan. Sistem dapat memasukkan estimasi waktu penyajian, waktu dan minuman. Penyajian makanan dan minuman. Sistem dapat memberi notifikasi kepada pelanggan ketika makanan dan minuman telah siap untuk diantar.
Sistem dapat memberi opsi apakah user akan memesan makanan dan minuman tambahan atau tidak. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Cah, mic-mu, Cah. Oke, selanjutnya nomor 3. Sistem harus dapat mendapatkan lokasi pengantaran ke pelanggan. Pengantar. Sistem dapat mencatat nomor meja untuk melakukan pengantaran makanan dan minuman yang telah siap untuk diantarkan. Kedua, pelanggan. Sistem dapat menggunakan nomor meja pelanggan untuk mendapatkan lokasi di mana pelanggan duduk. 4. Sistem harus dapat menampilkan laporan penjualan harian, mingguan, maupun bulanan secara otomatis. Admin jual beli. Pertama, sistem dapat menampilkan laporan penjualan dalam rentang waktu tertentu. 2. Sistem dapat menyimpan laporan penjualan dalam bentuk dokumen. Selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional yang kelima, yaitu ada sistem harus dapat menampilkan stok gudang. Admin kasir, itu sistem dapat mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada hari ini. Terus, sistem dapat menghitung jumlah bahan makanan dan minuman yang ada. Yang terakhir yaitu sistem dapat menampilkan notifikasi jika barang-barang yang ada akan habis. Pada analisis kebutuhan fungsional terdapat juga analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah operasional. Digunakan pada sistem operasi Windows 7. Spesifikasi komputer minimal Pentium 4. Lalu kebutuhan memori RAM minimal adalah 2 GB. Printer untuk pencetakan laporan keuangan, laporan bahan makanan dan minuman, nota penjualan, dan lainnya. Dan juga smartphone Android minimal Android versi 6. Dan juga kinerjanya yang kedua, kinerja estimasi penyajian dan pengantaran produk makanan maupun minuman ke meja pelanggan diberi batasan waktu 10-40 menit. Keamanannya, sistem aplikasinya maupun database-nya dilengkapi dengan user ID dan password per karyawan yang bertugas pada hari ini. Untuk keamanan dan dilengkapi CCTV untuk setiap sudut ruangan, sehingga keamanan sangat ketat dan terjamin. Dan validasi untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna. Ini petunjuk untuk menampilkan prosedur pendaftaran anggota baru. Dan selanjutnya adalah konteks diagram, di mana pembeli menginputkan scan barcode atau kode di scan barcode tersebut ke sistem. Terus sistem memberikan outputan berupa list makanan ke pembeli, dan pembeli menginputkan menu pilihan makanan tadi ke sistem. Terus sistem mengoutputkan list pembayaran ke pembeli dan si pembeli melakukan transaksi pembayaran ke sistem. Terus untuk sistem untuk sistem memberikan estimasi waktu dan pembeli menginputkan laporan kepuasan. Untuk sistem dan kasir, sistem melakukan pembayaran ke kasir dan kasir melakukan ACC pembayaran ke sistem untuk diteruskan ke kitchen. Terus sistem juga memberikan outputan berupa laporan kepuasan ke kasir dan berupa laporan transaksi ke kasir. Terus sistem juga melakukan output laporan keuangan ke kasir. Selanjutnya untuk kitchen, sistem melakukan output menu makan ke kitchen menginputkan menu yang di ACC-nya. Kitchen juga menginputkan update makanan menu. Terus juga level ini adalah pecahan dari konteks diagram,
di mana prosesnya dipecah menjadi 4 bagian. Yang pertama, di proses pertama itu melakukan sistem menerima inputan data makanan pembayaran dari pembeli, dan sistem menerima inputan scan barcode. Sistem juga melakukan outputan berupa list makanan, dan sistem juga melakukan outputan berupa estimasi waktu. Selanjutnya, sistem mengirim input konfirmasi ID pesanan pembeli ke kasir, dan kasir melakukan konfirmasi pesanan ke sistem di proses pertama. Terus pada proses kedua, ID pesanan diteruskan oleh kasir ke sistem proses kedua, terus di pesan pelanggan diinputkan ke kitchen. Di proses kedua juga ada input data laporan ke data store, data laporan pelanggan, dan di proses kedua juga ada input data pemasukan di data store wallet. Terus pada proses ketiga, sistem menerima inputan dari kitchen berupa input menu makanan, dan sistem menginputkan data makanan ke data store menu makanan untuk diteruskan ke proses pertama yang berupa ID makanannya. Terus di proses keempat, itu sistem menerima inputan atau menarik data dari data store, data laporan pelanggan, dan wallet. Terus di proses keempat juga proses keempat sistem dapat mengoutputkan penarikan dana atau ID penarikan dana dan ID transaksi pembelian ke kasir. Terus pada DFD level 1 itu pecahan dari beberapa proses yang ada di DFD level 0. Untuk yang pertama, pesan makanan itu di proses pertama dipecah menjadi berapa ini? Menjadi 2. Yang proses 1.1 itu sistem menerima inputan dari pembeli berupa scan barcode, terus sistem mengoutputkan list menu makanan ke proses 1.1 yang berupa list pesanan pembeli. Terus di proses 1.2 itu sistem menerima inputan dari pembeli berupa input data makanan dan pembayaran. Terus sistem juga mengoutputkan input konfirmasi ID pesanan ke kasir, dan kasir melakukan konfirmasi pesanan ke proses 1.2, dan di proses 1.2 itu sistem mengoutputkan estimasi waktu ke pembeli. Terus pada pengolahan data pelanggan itu ada 2 proses. Proses 2.1 itu dari kasir menginputkan ID transaksi pembeli, atau bisa dibaca proses 2.1 sistem menerima inputan ID transaksi pembeli, dan proses 2.1 itu sistem menginputkan data ke data store wallet dan data store data laporan pelanggan. Terus di proses 2.2 itu sistem menerima inputan ID pesanan pembeli, dan sistem meneruskan inputan dari kasir tersebut berupa menu pembeli ke kitchen. Terus untuk stok makanan di proses 3.2 itu sistem melakukan outputan berupa list makanan ke pembeli dari kitchen dari 3.1 terlebih dahulu. Sistem mendapatkan inputan dari kitchen berupa input makanan. Terus sistem melakukan inputan ke data store berupa data makanan. Terus data store terus sistem di 3.2 melakukan mengambil data dari data store menu makanan. Terus di proses 3.2 tersebut sistem mengoutputkan list makanan ke pembeli. Terus untuk cetak data laporan transaksi dari kasir itu di proses 4.1 itu sistem mengambil data dari data store berupa ID data laporan dan diteruskan untuk penarikan dana ke kasir.
Terus di proses 4.2 itu sistem mengambil data di data store berupa ID data wallet, terus diteruskan ke kasir berupa cetak transaksi pembelian. Terus untuk DFD level 2 itu adalah pecahan dari DFD level 1 di mana ada 1, 2, 3 proses. Proses 1.1.1 itu pecahan dari DFD level 1-nya yang bisa dibaca seperti ini. Sistem menerima inputan dari pembeli berupa scan barcode, terus sistem juga melakukan outputan berupa list makanan, itu di proses 1.1.1. Terus di proses 1.2.1, sistem menerima inputan dari input data makanan dan pembayaran dari pembeli, terus sistem melakukan proses input konfirmasi ID pesanan ke kasir. Itu inputan dan outputan di proses 1.2.1 DFD level 2. Terus pada proses 1.2.2 itu sistem menerima inputan konfirmasi ID pesanan dari kasir dan sistem memberikan outputan estimasi waktu ke pembeli. Itu inputan dan outputan di di proses 1.2.2. Terus selanjutnya untuk pengolahan data pelanggan bisa dibaca seperti ini di proses 2.1.1 itu sistem menerima inputan ID transaksi pembeli dari kasir dan menginputkan sebuah data ke data store berupa data dana. Terus di proses 2.1.1 juga sistem melakukan input data laporan ke data store, data laporan pelanggan. Terus di sistem di proses 2.1.2 itu sistem menerima inputan update ID transaksi pembeli dan sistem mengupdate data laporan ke data store, data laporan pelanggan. Terus di proses 2.1 itu sistem menerima inputan dari kasir berupa ID pesanan pembeli dan sistem mengoutputkan menu pembeli ke kitchen. Terus selanjutnya di proses stok makanan itu di proses 31.1 bisa dibaca sistem menerima inputan data makanan dari kitchen, terus sistem mengoutputkan data makanan ke menu makanan, dan di proses 31.2 itu sistem menerima inputan data makanan baru untuk proses update dan dilakukan pengupdatean ke data store menu makanan berupa data makanan baru. Terus di proses 31.3 itu sistem menerima inputan delete data makanan, dan proses 3.1.3 itu mendelete data makanan yang ada di data store. Terus di proses 3.2.1 itu sistem mengambil data ID makanan di data store dan untuk mengoutputkan atau ditampilkan ke pembeli melalui list makanan. Terus yang terakhir itu cetak data laporan transaksi. Yang pertama itu bisa dibaca di 4.1.1. Itu sistem mengambil data ID data keuangan di data laporan pelanggan dan diteruskan menjadi outputan berupa laporan keuangan bulanan ke kasir. Terus di proses 4.2.1 itu sistem mengambil data di data store data laporan pelanggan berupa ID data keuangan, terus dioutputkan ke laporan keuangan harian ke kasir. Terus di proses 4.1.3 itu sistem mengambil data ID data pengunjung untuk dikalkulasikan untuk diproses dan mengkalkulasikan dan menjadikan outputan laporan pengunjung ke kasir. Terus di proses 4.2.1 tersebut itu sistem mengambil ID data wallet untuk data dananya diproses terus di-outputkan ke kasir berupa penarikan dana. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pemodelan data. Perancangan basis data.
RDBMS atau Relation Database Management System. Yang akan kami gunakan adalah menggunakan MySQL, karena database ini mempunyai banyak keuntungan dan mudah dipelajari dan mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Selain itu, database ini bersifat open source sehingga murah dan tidak mengeluarkan banyak biaya dan keamanan yang terjamin. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mic cah. Woi, cek lah. Oke, selanjutnya untuk ERD. Entity Relationship Diagram. Di sini ada tabel pembayaran. Terus isinya ID pembayaran sebagai primary key dan ID pemesanan sebagai forensic key. Selanjutnya ada nominal, jenis pembayaran, dan juga tanggal pesan. Selanjutnya ada tabel pesanan. Isinya ada ID pesanan sebagai primary key, ID pembayaran sebagai forensic key, ID customer sebagai forensic key, nomor meja, nomor antrian, nama customer, jenis pesanan. Di sini jenisnya ada dua, yaitu online dan offline. Selanjutnya ada catatan, status pesanan, jumlah bayar, sisa bayar, tanggal pesan, dan jam pesan. Selanjutnya ada tabel customer. Itu isinya ada ID customer sebagai primary key, ada nama customer, alamat customer, no telepon, password, email customer. Selanjutnya ada tabel detail pesanan, no detail sebagai primary key, ID pesanan sebagai forensic key, ID menu sebagai forensic key, jam pesanan, harga menu, jumlah pesanan, diskon pesanan, total, dan harga diskon. Selanjutnya ada tabel menu, ID menu sebagai primary key, ada tabel nama, tabel deskripsi, ada tabel harga, tabel diskon, tabel komposisi, tabel gambar, tabel stok, tabel kategori. Di sini kategori ada makanan, minuman, dan lainnya. Selanjutnya ada tabel catatan. Selanjutnya di sini isi tabel yang tadi. Tabel customer itu ada ID customer dengan tipe datanya IM integer dengan lebar 5 dengan matokria 0 sama primary. Terus ada nama customer itu varchar dengan panjang 50. Ada alamat customer varchar 150 panjangnya. Nomor telepon integer 15. Email customer itu varchar 150. Ada password itu varchar 150. Selanjutnya ada tabel detail pesanan. Itu ada no detail itu integer dengan panjang 11. ID pesanan integer dengan panjang 11. ID menu integer dengan panjang 11. Jam pesanan itu tipe datanya time, harga menu integer dengan panjang 11, jumlah pesanan integer dengan panjang 11, diskon pesanan integer dengan panjang 11, total itu double, harga diskon juga double. Selanjutnya ada tabel menu, ID menu itu integer dengan panjang 11, tabel nama dengan tipe data char dengan panjang 255, itu ada tabel deskripsi tipe datanya varchar, panjangnya 255, selanjutnya ada tabel harga, tipe datanya integer dengan panjang 7.
Selanjutnya ada tabel diskon integer juga dengan panjang 11. Selanjutnya ada tabel komposisi, itu tipe datanya long text. Dan selanjutnya tabel gambar dengan tipe datanya varchar, panjangnya 150. Selanjutnya ada tabel stock, itu tipe datanya integer dengan panjang 11. Selanjutnya ada tabel kategori, itu tipe datanya EUM, itu ada pilihan makanan, minuman, dan lainnya. Selanjutnya ada tabel catatan, itu long text tipe datanya. Selanjutnya ada tabel pembayaran, ID pembayaran, itu di situ INT dengan panjang 11, tanggal pesanan itu tipe datanya date, nominal itu integer, jenis pembayaran EUM, di situ ada pilihan BRI, BNI, GoPay, dan OVO. Selanjutnya ada ID pesanan, itu tipe datanya integer. Selanjutnya tabel pesanan, ID pesanan itu tipe datanya integer dengan panjang 11, tanggal pesanan itu date, jam pesanan time, nomor meja itu tipe datanya varchar dengan panjang 5, ID customer itu integer dengan panjang 11, nomor antrian itu tipe datanya INT dengan panjang 2, nama customer itu tipe datanya varchar dengan panjang 50, jenis pembayaran EUM, jenis pesanan itu ada ENUM, pilihannya online offline. Selanjutnya ada catatan, tipe datanya long text. Status pesanan itu juga ada EUM, itu ada S, BU, BS, dan BK. Total pesanan integer dengan panjang 11, jumlah pembayaran integer dengan panjang 11 juga, sisa bayar integer dengan panjang 11, dan ID pembayaran integer dengan panjang 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ayo, Sopo. Baik, selanjutnya yaitu ada perancangan antarmuka. Itu ada penjelasan menu terdiri dari antarmuka atau user interface, terus ada deskripsi tiap file atau field description. Yang ketiga adalah control aksi atau action control. Yang pertama yaitu menu login. Menu ini digunakan untuk menginputkan data berupa email dan password sebelum memasuki aplikasi Motokopi. Dan selanjutnya menu ini digunakan untuk mendaftarkan akun yang belum terdaftar di aplikasi Motokopi sebelum diakses oleh pengguna. Next. Nah, di sini kita lihat ada menu loginnya bagi yang sudah melakukan registrasi bisa langsung login. Dan di sini ada tempat registrasinya, yaitu memasukkan username, email, password, dan konfirmasi password. Ada juga cara metode lain pembuatan akunnya, yaitu melalui Facebook atau Google. Next. Penjelasan atau deskripsi semua fieldnya, yaitu ada nama field, yaitu username, tipe fieldnya TSL, tipe datanya atau lexnya yaitu varchar, statusnya M, deskripsinya nama dari username yang unik. Yang belum cuk. Terus yang kedua yaitu ada email, tipe fieldnya TSL, tipe datanya itu varchar, status M, deskripsinya yaitu nama dari username yang unik. Yang ketiga adalah password, tipe fieldnya TSL, varchar, M, deskripsinya password dari username yang unik. Yang keempat ada konfirmasi password, tipe fieldnya ya TSL, tipe datanya varchar, statusnya M, deskripsinya menginputkan kembali password yang telah digunakan atau dimasukkan. Terus ada selanjutnya yaitu kontrol aksi. Kontrol terdiri dari 3 yaitu sumbit, tipenya BTN, deskripsi atau validasinya menyimpan data yang sudah diinput. Yang kedua ada Facebook, tipenya BTN, alternatif login lain dengan menggunakan data diri sesuai dengan akun Facebook.
Yang ketiga itu kontrolnya ada Google, tipenya BTN, alternatif login lain dengan menggunakan data diri sesuai dengan akun Google. Next. Yang kedua itu ada menu scan. Menu ini digunakan sebagai informasi di mana waiter atau penunggu akan mengantarkan pesanan yang sudah dipesan ke meja pemesan berdasarkan nomor meja yang tertera di barcode. Penjelasannya di sini ada nama file yaitu QR code meja, terus deskripsinya tampilan QR code untuk scan nomor meja. Kontrol aksinya scan, tipenya BTN, deskripsi atau validasinya melakukan scanner dengan mengarahkan kamera ke barcode di atas meja. Seperti digambar di samping. Lanjut. 2. Menu pesan makanan. Menu ini digunakan sebagai informasi pelanggan untuk menu makanan, snack, maupun minuman yang ada pada aplikasi Motokopi. Penjelasan deskripsinya, nama file-nya ada menu pemesanan, terus ada tipe file-nya HTML, tipe datanya varchar, status M, format atau default value-nya. Deskripsinya menginformasikan menu-menu yang ada di aplikasi Motokopi. Kontrol aksi, yaitu ada yang pertama ada makanan, snack, minuman, tipenya TAB. Deskripsinya menampilkan menu mulai dari makanan, snack, ataupun minuman yang ada pada aplikasi Motokopi. Yang kedua ada hamburger menu, tipenya BTN, yaitu menampilkan menu tambahan seperti home, order home, dan akun. Yang ketiga itu ada keranjang, tipenya BTN, menampilkan jumlah harga dari pemesanan yang dipesan oleh customer, seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya akan lanjut dulu teman saya. Yang ketiga ada yaitu menu jumlah pesanan. Menu ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah pesanan yang dipesan oleh customer sekaligus memberikan informasi harga pada setiap menu pesanan yang ada. Seperti gambar yang berada di samping, yaitu nasi telur harganya 8.000. Bisa ditambah, itu ada plus, itu berarti ditambah, berarti nasi telurnya ada 2. Berarti apabila telah ditambah maka harganya juga akan berubah menjadi 16.000. Dan itu juga bisa dikurang, bisa menjadi dikurang sehingga minimal 1 atau 0. Lalu ada tab masukkan keranjang. Di situ seperti kita memang sudah memasukkan keranjang menu itu kepada keranjang tersebut, sehingga kita fix sudah memesan pesanan tersebut. Penjelasan deskripsi semua field. Yang nomor pertama adalah nama field yaitu quality. Tipe field adalah RDB, tipe data length integer itu 20. Statusnya M, deskripsinya jumlah dari pesan user. Dan juga ada kontrol aksi. Yang pertama quality, type-nya adalah BTN, deskripsi validasi menambah ataupun mengurangi jumlah pesanan. Lalu yang kedua masukkan ke keranjang, tipenya adalah BTN, deskripsi validasinya memasukkan pesanan dan menyatukan dengan pesanan yang lainnya. Next. 3. Menu pembayaran. Menu ini digunakan untuk menjumlahkan semua pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan dan memberikan 2 pilihan. Metode pembayaran yaitu pembayaran melewati waiter ataupun transfer menggunakan internet e-banking. Seperti yang digambar samping ini, ada Motokopi, habis itu 25 Kopassus 1 kali 6.000, maksudnya adalah Kopassus 1 harganya 6.000. Nama nasi telur, sehingga di jumlah total apabila Kopassus nasi telur dan kentang barbeque di total adalah 26.000, yaitu lalu akan diklik bayar. Nah, setelah itu ada penjelasan deskripsi semua field. Yang pertama adalah nama fieldnya nota pembayaran, tipe fieldnya adalah TML, tipe datanya adalah varchar, statusnya 0. Deskripsinya adalah menampilkan total harga dan menu-menu yang telah dipesan. Ada juga kontrol aksi. Kontrol yaitu hamburger menu, tipenya BTN, deskripsinya atau validasi
menampilkan menu tambahan seperti home, order home, dan account. Yang dua adalah keranjang. Tipenya adalah BTN, menampilkan jumlah dan harga dari pesanan yang dipesan oleh customer. Yang ketiga ada juga yaitu membayar. Tipenya adalah BTN, membayar pesanan yang telah dipesan oleh customer. Yang keempat, cek status pembayaran. Tipenya adalah BTN dan mengecek apakah pembayaran via transfer sudah masuk atau belum. Dan yang terakhir adalah back, yaitu BTN. Deskripsinya adalah kembali ke menu awal. Next. Ada juga yaitu menu account. Menu ini menampilkan data diri pelanggan ataupun customer dan histori pembelian yang telah login di aplikasi Matokopi. Seperti pada slide yang di samping, yaitu ada Matokopi, namanya adalah Adam Burner. Passwordnya itu dari passwordnya Adam Burnernya sendiri. Nah, lalu ada catatan pembelian. Di situ ada catatan pembelian yaitu historinya. Selain itu, ada juga penjelasan dari deskripsi atau semua field. Yang nomor pertama adalah nama field, username. Tipe fieldnya adalah TSL, tipe datanya length varchar 100. Staff as-nya M. Deskripsinya nama dari username yang unik. Yang kedua adalah password. Tipenya adalah TSL, tipe datanya length varchar 100. Statusnya adalah M. Deskripsinya password dan user yang unik. Yang ketiga adalah bank card. Tipe datanya adalah integer, yaitu 100. Statusnya adalah O. Deskripsinya menampilkan nomor kartu ATM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya menu akun. Menu ini menampilkan data diri pelanggan atau customer dan histori pembelian yang telah login di aplikasi Matokopi. Untuk kontrol aksi, ada hamburger menu dengan tipe data BTN dan deskripsinya menampilkan menu tambahan seperti home, order home, dan account. 2. Keranjang dengan tipe data BTN, deskripsinya menampilkan jumlah dan harga dari pesanan yang dipesan oleh customer. Yang selanjutnya pena dengan tipe BTN dengan deskripsi mengubah username pada akun di aplikasi Matokopi. Yang selanjutnya Control Plus dengan tipe BTN dengan deskripsi menambahkan kartu kredit yang nantinya digunakan untuk pembayaran online. Selanjutnya sign in dengan tipe BTN dengan deskripsi mendaftarkan akun di aplikasi Matokopi jika sebelumnya customer belum melakukan login sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu back dengan tipe BTN dengan deskripsi kembali ke menu awal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Iya, untuk selanjutnya tolong diperbesar Mas, Ctrl T. Bisa apa enggak? Enggak bisa ya? Nah, ke atas Mas. Yang pertama itu tampilan splash Matokopinya. Terus setelah splash itu ini di UI Flow ya. Terus setelah flash itu ada sync in pack untuk login atau langsung sebagai another atau nggak usah login terlebih dahulu. Terus di home screen scan barcode, kita scan barcode di meja terlebih dahulu untuk mengirimkan identitasnya. Oh ya, sebelumnya kalau mau klik akun ya klik akun di bawahnya. Terus kalau mau login lewat Facebook ya berarti lewat Facebook, kalau Google ya lewat Google. Dan ke selanjutnya itu ke scan barcode tetap
Di scan barcode ini yang tadi saya jelaskan itu nyekan barcode di atas meja untuk mengirimkan identitas, alamat atau tempat duduk si pelanggan. Terus ke menu makanan, kita memesan menu makanan terlebih dahulu, mau misalnya pesan nasi telur atau terserah. Terus setelah memesan makanan itu kita akan ditampilkan tampilan snacknya atau jajanannya. Itu kita bisa memesan terserah mau apa, mau makanan ringan apa. Terus selanjutnya minuman, kita mau memesan minuman. Ketika semuanya sudah kita pesan, itu ada jumlah pesanannya dan ada kalkulasi harga di order home-nya. Di order home-nya ada kalkulasi harga yang harus dibayarkan, terus kita mau membayar di waiternya atau langsung transfer bank. Kalau misal bayar di waiternya, kita langsung ke tempat waiternya atau pembayaran secara langsung, atau transfer bank kita memilih bank misal BNI, kita transfer, terus cek pembayaran dan pesanan diproses. Terus yang terakhir itu ada hamburger bar. Terus yang terakhir ada hamburger menu. Di sini ada 3 tampilan. Yang pertama tampilan untuk ke home, terus ke apa namanya ini, ke order home dan ke my account. Udah sih, seperti itu aja. Dan next ya, terima kasih presentasi pada siang hari ini. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.